Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Yang pertama, mari kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafalkan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Rahman dan Rahimnya kita semua diberi kesehatan dan keimanan, dan karena qudrah dan iradahnya kita juga diberikan kesempatan untuk menemui bulan Ramadan dan juga memperbanyak ibadah di dalamnya. Apalah artinya kesehatan kalau tidak diikuti dengan keimanan, dan juga apa artinya kesehatan dan keimanan kalau kita tidak diberi hidayah dan taufik oleh Allah sehingga kita mampu atau diberi kemampuan untuk beristiqomah di dalam menjalani bulan Ramadan ini. Jamaah Masjid Jenderal Sudirman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu prinsip di dalam beribadah yang disebut dengan rukhsah. Sejatinya di dalam hal yang disebut dengan ibadah atau perbuatan atau kewajiban yang telah diperintahkan Allah itu bisa dibagi dua jenis. Yang pertama, ibadah yang berlaku secara umum, yang kemudian disebut dengan azimah, dan yang kedua ibadah yang berlaku secara khusus yang disebut dengan rukhsah. Ibadah azimah ibadah yang berlaku berdasarkan hukum asalnya dan berlaku untuk semua umat Islam. Seperti misalnya sholat isya itu azimahnya adalah 4 rakaat. Dilakukan pada waktunya yaitu waktu isya. Tetapi bisa berlaku hukum khusus atau rukhsah, di mana sholat isya karena alasan tertentu yang kemudian itu ditetapkan oleh Al-Quran maupun hadis bisa dari 4 rakaat menjadi hanya 2 rakaat dan bisa dilakukan di waktu sholat maghrib. Itu salah satu contoh berlakunya hukum khusus. Maka hukum khusus atau yang disebut dengan rukhsah atau keringanan itu dapat berlaku sepanjang memang ada aturannya. Nah, rukhsah sendiri itu ternyata ada 7 macam menurut para ulama ya. Yang pertama, jenis rukhsah yang bisa menggugurkan kewajiban. Jadi contohnya adalah puasa bagi musafir atau bagi orang yang sakit. Ya, musafir itu bisa atau boleh dia tidak berpuasa, dia mendapatkan rukhsah. Orang yang sakit juga begitu, bisa mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, penggantinya nanti ada ketentuannya. Jenis yang kedua adalah rukhsah yang berupa mengurangi kadar kewajiban. Ya, seperti sholat qasar tadi dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian jenis yang ketiga adalah mengganti dengan kewajiban lain. Contohnya adalah wudhu, itu bisa diganti dengan tayamum ketika tidak didapatkan air. Kemudian yang keempat, penangguhan pelaksanaan kewajiban. Seperti jenis sholat jamak, ada jamak takdim tapi juga ada jamak takhir. Kemudian yang kelima, mendahulukan pelaksanaan kewajiban seperti zakat fitrah yang bisa dibayarkan sebelum akhir bulan Ramadan. Kemudian yang jenis yang keenam adalah mengubah cara pelaksanaan kewajiban seperti cara sholatnya orang-orang yang sakit, yang wajib atau yang azimahnya itu berdiri, tapi karena hal tertentu atau kondisi tertentu maka dia bisa sholat dengan duduk, bahkan kalau tidak mungkin dia bisa sholat dengan berbaring. Dan yang ketujuh jenisnya adalah
sampai membolehkan yang asalnya adalah haram, seperti dalam kondisi darurat. Misalnya bangkai yang asalnya haram tapi dalam kondisi darurat, maka bangkai itu bisa dihalalkan bagi mereka yang kelaparan dalam batas-batas tertentu. Nah, ini jenis-jenis rukhsah yang menurut para ulama itu merupakan satu keringanan yang diberikan kepada Allah di dalam kita menjalankan ibadah. Nah, kaitannya dengan bulan Ramadan itu juga terdapat rukhsah yang itu ditetapkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamil ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di dalam ayat ini dijelaskan ada beberapa rukhsah yang berlaku bagi orang-orang tertentu, ya. Yang pertama, pemberian rukhsah diberikan kepada orang dalam kondisi sakit dan dalam keadaan musafir. Jadi kalau ada di antara kita yang sedang melakukan perjalanan jauh yang cukup kemudian disebut sebagai musafir, maka diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Termasuk orang yang sakit sehingga dia tidak kuat berpuasa, maka juga dapat rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Tetapi dia harus mengqadha di hari lain sesuai dengan jumlah yang dia tinggalkan. Jadi kalau dia sakit 2 hari, maka qadhanya juga 2 hari. Yang kedua yaitu yang sakitnya berat. Berat itu dalam arti bahwa kemungkinan sembuhnya sangat sedikit. Jadi entah itu bisa jadi karena usia yang sudah tua atau sakitnya yang memang berat. Misalnya ada saudara kita yang karena penyakit tertentu dia harus mengkonsumsi obat dengan rutin, ya, misalnya 3 jam sekali atau 4 jam sekali, maka itu kemudian disebut dengan sakit yang berat. Maka dia boleh atau dia tidak dibebaskan dari menjalankan puasa, dan dia gantinya bukan qadha karena kemungkinan sembuhnya tidak ada, maka gantinya adalah membayar fidyah. Membayar fidyah kepada satu orang miskin untuk setiap harinya, sehingga tinggal dijumlahkan. Kalau misalnya dia meninggalkan puasanya itu 29 hari, maka tinggal mengkalikan saja. Kalau 1 hari itu satu kewajibannya adalah memberikan fidyah kepada satu orang miskin, berarti tinggal mengalikan dalam 29 hari. Dan itu dihitung berdasarkan ya kepantasan. Misalnya kalau sekali makan itu berapa misalnya. Itu batas minimalnya tentu saja. Kalau mau yang lebih itu akan lebih baik. Nah, itu yang membedakan antara sakit yang memungkinkan sembuh, dia mendapatkan rukhsah dengan mengqadha di hari lain. Tapi kalau sakitnya berat dan tidak ada kemungkinan sembuh, maka dia dibebaskan dari puasa dan membayar fidyah. Kemudian juga ada rukhsah bagi ibu hamil dan menyusui. Nah, ini ada perbedaan di kalangan ulama terkait dengan apa rukhsah bagi ibu hamil dan menyusui. Nah, jika ibu yang hamil dan menyusui itu khawatir dirinya, khawatir kalau dia puasa dia akan sakit misalnya, atau khawatir karena bayinya kalau dia puasa asupan gizi bayinya itu akan terganggu, maka dia disamakan dengan orang yang sakit. Dia boleh tidak berpuasa dan sebagai gantinya dia mengqadha di hari lain. Tetapi kalau dia kemudian khawatir bayinya saja, maka menurut para ulama dia akan harus satu membayar fidyah dan sekaligus juga mengqadha. Nah, jadi itu alasan-alasan bahwa di dalam hukum Islam itu juga sebenarnya berlaku hukum rukhsah, hukum keringanan. Nah, kalau kita lihat di situ, maka sesungguhnya adanya hukum rukhsah, adanya keringanan di dalam menjalankan kewajiban,
Ya, termasuk di dalam puasa itu menunjukkan bahwa hukum Islam itu sebenarnya fleksibel, tidak kaku. Dalam arti bahwa hukum itu bisa berubah sepanjang ada dalil yang menjelaskannya. Nah, seperti rukhsah berpuasa itu jelaskan sendiri oleh Al-Quran. Jadi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam itu sangat manusiawi. Allah selalu mengukur bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang diwajibkan kepada manusia itu sudah diukur sesuai kemampuan manusia. Ya, sehingga kalau ada situasi khusus, ya, karena manusia itu tidak selalu sehat, misalnya tidak selalu berdiam di rumah, Allah juga sudah menyiapkan hukum keringanan bagi dirinya. Dan ini kan menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah itu yang memberatkan, termasuk puasa. Puasa itu ada masyakohnya, itu jelas, ada kesulitannya. Kesulitannya apa? Kalau kita puasa pasti lapar dan haus. Tapi lapar dan hausnya orang yang berpuasa itu sudah diukur. Ya. Bahkan sesuai penelitian medis misalnya, kita tidak makan dari subuh sampai maghrib itu ya semuanya mampu. Ya, sehingga tidak ada alasan kemudian orang tidak menjalankan kewajiban hanya karena merasa tidak kuat. Karena ukurannya itu Allah yang menentukan dan itu sesuai dengan kemampuan manusia. Bahkan jika ada kasus itu sudah disediakan hukumnya, sehingga sebenarnya kita tidak ada potensi untuk kemudian tidak menjalankan ibadah. Sholat itu wajib misalnya. Kalau nggak kuat berdiri bukan berarti kita nggak sholat, tetap sholat tapi duduk. Kalau duduk masih nggak mampu bukan berarti kita kemudian bebas sholat, tetap wajibnya, hanya caranya kemudian disesuaikan dengan kemampuan. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu sangat manusiawi, sesuai dengan kadar kemampuan kita sebagai pelakunya. Dan yang ketiga, adanya rukhsah itu juga menunjukkan bahwa hukum Islam itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Jadi seringkali kita merasa kita ini menjadi objek dari hukum atau dari kewajiban itu ya. Padahal sesungguhnya kita harus mengubah mindset kita bahwa kita ini adalah subjek dari kewajiban yang diberikan oleh Allah. Apa bedanya? Kalau kita merasa objek, kita tuh akan menganggap semua kewajiban itu beban. Ya, diberi sholat menganggap beban, diberi kewajiban puasa menganggap beban. Itu artinya kita itu menempatkan diri kita sebagai objek. Padahal sesungguhnya kita itu subjek. Karena Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh puasa kita, tapi yang butuh kita sendiri. Jadi kita diberi kewajiban sholat, kita diberikan kewajiban puasa itu ya kembalinya kepada kebaikan kita sendiri. Oleh karena itu kita harus mengubah, sholat itu kita yang perlu, kita yang butuh, puasa itu kita yang butuh. Sehingga dengan mengubah mindset itu bahwa kita butuh sholat, kita butuh puasa, kita butuh berbuat baik, kita akan menjalaninya itu bisa dengan ikhlas. Ya, maka ini kan ada satu peristiwa di mana suatu ketika Rasulullah itu menjelang waktu sholat itu mundar mandir, itu kan selalu ditanya sahabatnya, Rasulullah kenapa Rasulullah mundar mandir seperti gelisah? Saya sedang menunggu Bilal untuk mengumandangkan azan. Karena dengan sholat itulah Rasulullah sangat menikmati. Nah itu kan mungkin beda dengan kita ya. Karena sholat, waduh kok sudah sholat, waduh kok sudah asar, wah sudah puasa lagi. Itu seakan-akan kita ini objek gitu. Sehingga kita kadang-kadang tidak bisa menikmati sholat, tidak bisa menikmati puasa, karena kita menganggap diri kita ini objek dari hukum Allah. Padahal hukum Allah ditetapkan untuk kemaslahatan kita, sehingga yang butuh hukum itu kita. Kalau kita nggak sholat, kita yang rugi, bukan Allah. Kita nggak puasa, kita yang rugi, bukan Allah. Maka bapak-bapak dan ibu sekalian, mari kita mengubah mindset kita di dalam menjalankan semua ibadah atau semua kewajiban dari Allah. Itu adalah karena itu untuk kebaikan kita. Dengan begitu insya Allah kita akan menjalinnya dengan ringan, kita menjalaninya dengan ikhlas, dan kemudian semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah.
Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan dan khilafan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.